Jadi ini menjadi satu acuan buat kami di ke depan. Bagi mereka yang sudah saya tinggal, ada saran-saran seperti itu. Tapi kalau mereka mau tetap melaksanakan, serah. Karena itu adalah haknya pasien. Kita tidak bisa melarang kan, hanya memberikan saran dengan beberapa bukti-bukti yang ada. Bagian orang sakit sudah puasa, aneh kan? Sakit-sakit tapi pengen puasa. Gak pikir padahal kalau sakit itu adalah bonus kita untuk tidak berpuasa, justru bisa bekerja lain yang beribadah dengan baik. Karena apa? Karena dengan puasa tadi mungkin kita berdoa, kita jelek, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah ini juga sama, ya juga sama. Kemudian juga pada cangkok ginjal. Pada cangkok ginjal ternyata yang puasa sama tidak puasa itu memang tidak terlalu berbeda. Kenapa? Jadi pasien-pasien yang cangkok ginjal itu seperti orang normal sehat, tapi ginjalnya cuma satu, dikasih dari orang yang sehat, ginjalnya dimasukin di dalam orang yang ginjalnya rusak tadi. Yang rusaknya di mana ya? Masih ada di dalam sih, selama perutnya masih cukup. Kalau perutnya udah nggak cukup, penuh itu dikeluarin ginjal yang rusak, dibuang, diganti ginjal yang baru. Jadi saya katakan penyakit ginjal itu tidak ada obatnya. Kalau sudah rusak ginjalnya, sudah nggak bisa diapa-apa, hanya boleh diganti ginjal baru. Kayaknya nggak dijual di Tokopedia. Kalau ada gampang langsung, ya kan? Apalagi kalau sudah sok kosong, cepat. Ada tanggal baik itu namanya? Apa itu? Lihat di rumah dia sering kerja terus muncul kiriman gitu. Nah itu kalau lagi seperti itu banyak orang pesan nggak ada. Soalnya kita mencari orang-orang yang terdekat kalau bisa, kecuali di luar negeri sudah menggunakan ginjal orang-orang yang baru meninggal. Kalau datangnya diambil pakai helikopter, diambil orang yang sudah tahu ginjalnya tadi cocok, itu langsung masuk ke rumah sakit, transfer. Itu di luar negeri kita mencari pada orang-orang terdekat, bisa keluarga yang jauh tapi yang berdarahnya diambil hidup tidak bisa. Kalau yang sudah meninggal, dua-duanya malah satu kasih ini sambil itu kuasa yang satu, sebab dua orang karena udah meninggal, nggak perlu lagi ginjalnya. Ya dalam beberapa bahasa ulama itu diperbolehkan karena memberikan organ untuk kemaslahatan umat dan lain. Nah ini yang kita tidak sarankan pada pasien-pasien yang penyakit ginjal, yaitu pada gagal ginjal akut. Artinya gagal ginjal yang baru aja terjadi, jadi masih awal-awal itu masih bisa sembuh. Makanya hati-hati jangan puasa, kencingnya banyak banget. Kalau kencing banyak, jangan minum gimana kalau puasa? Tambah rusak ginjal, karena nggak ada air yang masuk ke ginjal. Ginjal ngeluarin air banyak, harusnya diisi lagi dengan banyak, jadi muter terus dia. Nah kalau kurang, ginjal itu kurang air, rusak. Jadi baiknya jangan. Kemudian yang stadium 3 tadi, yang mestinya masih naik turun, ada keluhan-keluhan, jangan juga. Nah sudah stadium 4-5 juga jangan. Kalau yang transfer tadi boleh, kecuali yang masih awal-awal. Jadi 1 tahun pertama cangkok sebaiknya jangan, karena masih penyesuaian ya. Karena itu 3 orang juga, 3 baru. Kan baru dari toko, baru dari orang tadi masuk ke dalam orang tadi. Itu perlu cocoknya. Jadi dikasih obat seumur hidup juga untuk mencegah tubuh kita tidak menyerang ginjal orang tadi. Karena adalah ginjal kita. Jadi dianggap itu tidak asing. Ya dari luar. Kemudian yang memang membutuhkan obat yang minumnya siang hari, kecuali puasanya bisa digeser. Boleh nggak sih kita digeser itu puasanya habis minum obat baru puasa? Nggak boleh. Ini boleh cuma kita menghitung fasting namanya. Ya kalau puasa Ramadan mah ada jamnya, yaitu pada saat subuh sampai maghrib. Ya jadi nggak bisa diganggu, itu memang wajib. Tapi ada hukum tadi bahwa untuk orang-orang tertentu boleh tidak menjalankan di hari lain. Kalau uzur tidak mau gantinya dengan apa? Dengan media. Kalau nggak punya harta gimana? Ya itulah makanya kenapa kita berpuasa. Tujuan puasa kan merasakan orang tak punya yang nggak bisa dimakan.
nggak bisa beli minum sehari-hari. Sementara kita nanti kalau udah lebaran masih bisa makan dulu lagi. Sementara mereka habis lebaran tetap tidak bisa makan dulu. Nanti bilangnya rapat BM sampaikan ini kita kan. Oh, kita sudah lakukan dengan baik itu. Membayar zakat. Jadi semua berhubungan. Tahun depan kita optimalkan lagi. Buat apa? Buat mereka yang tidak mampu ngasih zakat. Tujuannya supaya mereka juga bisa menjalani kehidupan selanjutnya bulan-bulan berikutnya yang tidak puasa untuk kita, untuk mereka tetap puasa. Ya, jadi jangan dikira puasa itu hanya lapar dan haus, tapi merasakan penderitaan mereka bagaimana. Itu yang sering. Sementara kadang-kadang ya, saya juga punya tadi, kita juga lupa kita puasa, habis itu buka bersama makan enak kita lupa niat kita puasa sebenarnya untuk merasakan mereka yang bisa makan dulu sehari-hari. Lanjut. Nah, jadi kalau memang kondisinya ini memang dia gagal ginjal, itu sebaiknya tidak berpuasa karena akan memperberat kondisinya dan jelek. Tapi bagi mereka yang sudah memang di dalam rutin dan sudah keluar kecil sebagainya, itu kadang-kadang mereka berpuasa selama masih kuat, tidak mengganggu kesehatannya dia harus seperti itu. Silakan. Karena menjaga dia untuk jangan minum. Karena kan kalau puasa kayak dilarang nggak usah minum, jadi niatnya nggak minum. Tapi kalau nggak puasa tetap aja jalan air putih, nggak puasa. Nggak usah tertentu nggak berasa kelebihan cairan memaksa sesak nafas. Akhirnya buktinya nggak efektif. Tidak harus saya membuang sampah-sampah juga membuang air. Ya, lanjut. Nah, jadi kalau misalnya gagal ginjal tetap ingin berpuasa, harus dilihat kondisinya, setiap minggu berat badannya bagaimana, terus cara pemeriksaan pastinya gimana, terus pemeriksaan labnya juga harus kita lihat ya, dan itu memang harus diperhatikan. Untuk apa? Ya untuk memperpanjang umur atau usia dari pasien tersebut. Dan pasien tidak disarankan berpuasa bila mengalami kondisi-kondisi yang kurang darah, lemah, mual, dan sebagainya. Terus orang kencing manis pengen berpuasa, tiba-tiba jam 5 pusing dan mau pingsan karena kekurangan gula, disuruh makan gak mau, sayang bapak ibu kalau sayang nanti ketemu saya di UGD seperti 15 menit lagi kan, karena setengah jam baru buka 15 menit udah kalau pingsan kalau nggak buka ya, karena kalau mobil kayak gini nggak bisa ditunggu, drop pingsan udah nggak bangun. Kalau itu nggak langsung dikasih gula cepet ya bangun sampai besok sampai kapan. Tapi kalau cepat biasanya 4 jam ya, masih bangun lagi ya. Jadi kayak sulap. Jadi kalau orang kencing manis yang gulanya drop, itu kalau pengobatannya kayak sulap. Tadi koma nggak sadar disuntik pun langsung bangun, langsung berdiri mau pulang. Ya. Tapi kita nggak boleh pulang karena efek obatnya masih tetap berlangsung sampai 3 hari biasanya. Oke, lanjut. Nah, jadi tip tidak puasa di hari cuci darah, itu puasa di cuci darah. Terus mengatur pola makan dan minum, terus mengatur obat-obatannya, menyesuaikan jamnya dan sebagainya. Dan mengatur makanan, itu jumlah kalori yang makan sama puasa seperti juga kita tidak puasa. Jadi walaupun kita puasa, makannya harus sama jumlahnya. Ya, jadi kalau 3 kali ya 3 kali juga nanti tengah malam sebelum tidur kita dimasukkan. Ya, kemudian cara membaginya sama seperti itu tadi, 50% pada saat kebutuhan puasa itu maghrib makan ringan, makan utama, kemudian tarawih makan ringan dan makan utama lagi pada saat sahur. Itu bagi mereka ya yang sakit. Jadi kalau untuk darah tinggi saya nggak terlalu banyak. Lanjut. Ya. Ini gimana? Lanjut lagi sekali. Oh ya, saya kecepatan. Atas lagi. Nah, boleh berpuasa bila resiko penyakitnya ini rendah atau sedang, yaitu tekanan darah terkontrol. Ya, kalau sudah ada komplikasi jantung, nyeri dadanya tak terlalu nyeri, terus gagal jantung yang tidak berat, yang tidak terlalu sesak nafas. Biasanya kita jalan kaki berapa meter itu udah ngos-ngosan. Itu karena jantungnya udah harus memompa kuat. Itu dinilai dengan cara perhitungan pemeriksaan kayak USG. Itu nggak boleh lebih daripada
kurang daripada 35. Jadi semakin rendah semakin turun. Ya, nah diharapkan seperti itu. Kemudian gangguan katunya juga tidak berat, dan gangguan irama jantung dan juga hipertensi paru yang sedang. Ini boleh. Tapi kalau yang satunya, nah tekanan darah tidak terkontrol, kadang-kadang naik 200, kadang-kadang 150, kadang-kadang 100, kadang-kadang 250 kayaknya. Saya pernah ketemu pasien tekanan darah 300 ada, ya masih hidup masih ya. Betul. Berapa hari kemudian kita darah pakai juga. Kalau di praktek saya pernah ketemu 260. Akhirnya langsung utama selamat, ya. Namanya bukan selamat, tapi orangnya selamat. Jadi tekanan darah ini harus terkontrol dengan baik. Jadi dia mungkin minum obat, ya, atau dengan cara diet biasa. Terus serangan jantung juga yang baru, jangan, ya kalau tidak, kalau masih serangan jantung jangan ngoyo-ngoyo, gaya-gayaan, mau puasa, mau dapat pahala, dapat udara, Allah marah, ya. Kita tuh kadang-kadang lupa, ya. Terus ada penyakit jantung yang parah, terus penyakit jantung yang berat, ada gangguan irama jantung yang tidak baik. Denyut jantung itu enggak beraturan. Biasanya beratur kan? Hari ini enggak dia kayak musik gitu ya. Nah itu nggak boleh, ya nggak boleh sama sekali. Kemudian menggunakan pompa jantung. Ada pasien yang jantungnya tiba-tiba lambat, kemudian dipasangkan alatnya untuk mati jantungnya supaya berdenyut terus, supaya teratur. Nah, itu sebaiknya jangan. Karena kalau dia makan nggak teratur, dia kayak puasa tadi kekurangan zat-zat yang perlu harus kita konsumsi kurang mengganggu hidupnya lagi. Nah, kalau yang sangat tinggi itu lah seperti ini, masa puasa baru mau jalan 2-3 langkah aja masa ya, baru mau angkat kayu aja udah bisa nafas. Ini nggak usah, daripada nanti lupa minum obat dan sebagainya, ya akhirnya tambah berat kondisinya. Jadi pada tekanan darah tinggi, jangan mengurangi dosis frekuensi minum obat jantung selama menjalankan ibadah puasa. Jangan, wah karena puasa biasanya 3 kali, saya minum 2 kali saja. Terganggu nanti, ya nanti jadi naik sendiri, gak karuan, ya. Kemudian asupan cairannya juga dan garamnya dibatasi. Itu tipsnya. Artinya makannya asin-asin dikurangi karena garam itu menarik air sehingga tekanannya jadi naik dalam udara tadi. Lanjut. Nah, kita harapkan berpuasalah dengan aman, jangan lupa kemungkinan perubahan jadwal dan jumlah obat yang harus diminum dalam puasa itu harus diperhatikan, ya. Ya. Kalau ada apa-apa, dokter jantung, dokter penyakit dalam boleh saya pakai dokter jantung aja, dokter jantung, ya. Sebenarnya kalau dokter tingginya kita ke penyakit dalam. Lanjut. Ini contoh yang saya pernah teorikan. Kalau misalnya ada orang pakai minum obat darah tinggi rutin, kemudian kita lihat ya dengan cara minum obat bagaimana, tanpa obat bagaimana. Tanpa obat dia apa yang disuruh puasa, ya, yang lebih baik itu kok tahu sih kan tulis seperti. Nah kita bandingkan sama tekanannya, gitu ya. Lanjut. Nah, teorinya adalah dengan puasa tadi muncullah ketenangan jiwa yang sudah dijelaskan di depan tadi. Kalau direlaksasi, memperbaiki gangguan psikologis seperti lebih di otak tadi yang berefek pada saraf otonomnya. Saraf otonom itu adalah saraf yang menjaga pembuluh darah itu supaya bisa lentur, mengkerat dan mengkerat terus. Jadi kalau dia sudah terganggu, dia nggak bisa menentur lagi, karena itu tinggi-tinggi. Kalau dia isi air yang banyak, kayak balon dikasih air, ya. Kalau dikasih air, kalau airnya banyak, jadinya tekanannya tinggi kan? Kencang kan? Nah, tapi kalau dia airnya sedikit, pes empuknya itu namanya itu. Seberapa kuat pembuluh darah tadi melar, kayak balon tadi, itu mengurangi tekanan yang di dalamnya. Nah, puasa bisa jadi tenang dan rileks, kemudian muncullah energi dalam tubuh dan mampu mengembalikan produksi endorfin di otak yang menimbulkan rasa senang, bahagia dan mampu menurunkan kadar kortisol dalam darah sehingga adrenalinnya juga turun, kembali ke normal dan tekanan darah pun diharapkan juga turun dan normal. Itu efek puasa yang seharusnya
Kenapa? Karena puasa itu kan juga menahan nafsu marah-marah, tegang tadi. Oh marah itu kan dan jadi. Jadi tekanannya diturun lagi. Mau naik lagi kan tidak jadi. Nah itu tujuan salah satu. Lanjut. Dan puasa ternyata menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien-pasien darah tinggi. Nah kan seperti itu. Jangan pernah tambah stres dengan puasanya. Kenapa? Stresnya mikirin buka sama sahur nanti. Udahlah mau buka apa aja, mau sahur apa aja, sama kayak kita tiap hari makan sebenarnya. Cuman jamnya aja digeser. Nah ini contoh beberapa penelitian yang nggak usah salahnya. Itu aja sampai cukup ya Ustaznya. Cukup. Kalau Ustaz udah gara-gara udah awas jangan lama-lama. Kalau sama katanya bayarannya. Nanti Allah bayar. Itu aja Bapak Ibu semua, mohon maaf apabila kurang lebihnya, semua kesalahan-kesalahan pasti sudah datang dari saya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.